Perkenalkan, nama saya David Mulia, saya dari kelas 11 IP 1. Kali ini kita akan membahas materi ajaran sosial gereja. Sebelum memulai materi tersebut, marilah kita bersama-sama berdoa sebagai pembuka. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, saya bersyukur Engkau telah memberikan saya kesempatan pada hari ini sehingga saya dapat menyampaikan materi ajaran sosial gereja kepada teman-teman saya. Ya Tuhan, hanya doa ini bisa saya sampaikan kepadamu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Atas Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, setelah kita selesai berdoa, mari kita masuk ke materi ajaran sosial gereja. Oke, ajaran sosial gereja adalah sebutan yang kurang lebih konvensional. Ajaran sosial gereja bukanlah suatu istilah atau nama dengan makna tunggal. Leo 12 misalnya menyebutnya dengan doktrin yang digali dari Injil dan dari filsafat Kristiani. Pius 11 menggunakan nama filsafat sosial dan doktrin dalam bidang ekonomi dan sosial. Baru Pius ke-12 yang pertama kali menyebut ajaran sosial gereja yang kemudian selalu digunakan sampai sekarang. Yang menariknya adalah bahwa istilah ajaran sosial gereja ditolak dalam Vatikan II. Istilah atau sebutan tersebut dikritik karena memberi kesan menyindir korpus ajaran dogmatis dan memberi kesan bahwa gereja mempunyai dua jenis ajaran, dogma dan ajaran sosial. Karena itu penggunaan sebutan ajaran sosial gereja dihindari. Ketika merumuskan Gaudium et Spes, ada perintah agar istilah tersebut tidak digunakan. Kendati demikian, sambil mendengar perintah tersebut, GS nomor 76 mencoba mempertahankan sebutan ajaran sosial. Tetapi selalu dan di mana-mana hendaknya ia diperbolehkan dengan kebebasan sejati yang mewartakan iman, menyampaikan ajaran sosialnya. GS nomor 76 dipungut suara dan sebenarnya cuma disetujui secara individual oleh peserta konsili, tetapi atas permintaan kelompok uskup dari Brasil, sebutan ajaran sosial gereja tetap digunakan dalam GS. Sebagai alternatif untuk istilah ajaran sosial gereja, digunakannya lah istilah pemikiran sosial Kristiani, pengajaran sosial gereja, magisterium sosial. Kemudian setelah pidato Yohanes Paulus II dalam Sinode 3 Uskup Amerika Latin di Puebla tahun 1979, sebutan ajaran sosial gereja digunakan secara resmi dan tidak lagi dapat ditolak. Kata sosial sebagai kata sifat dalam farse ajaran sosial gereja mempunyai arti jamak sesuai dengan konteks dan maksud pemakaiannya. Pada waktu tertentu artinya lebih mengacu ke ekonomi, tetapi kemudian meluas mencakup semua yang berkaitan dengan relasi antara pribadi dan relasi sosial politik dalam keseluruhan masyarakat. Istilah ajaran sosial gereja mendapat macam-macam interpretasi
ada dua makna yang dimaksudkan dengan apa yang disebut ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja adalah keseluruhan ajaran gereja pada masa modern yang berkaitan dengan masalah-masalah pengaturan, kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Ajaran sosial gereja mencakup ajaran sosial para Paulus sejak Leo ke-13, terutama dalam ensiklik juga pidato Pius ke-12 dan surat apostolik OA. Termasuk dalam daftar ini adalah Gaudium et Spes. Ajaran sosial gereja adalah keseluruhan ajaran gereja pada masa modern yang berkaitan dengan masalah-masalah pengaturan kehidupan yang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Ajaran sosial gereja mencakup ajaran sosial para paus sejak Leo ke-11, terutama dalam ensiklik juga pidato Pius ke-12 dan surat apostolik AO. Termasuk dalam daftar ini adalah Gaudium et Spes. Pengertian yang lain yang lebih luas adalah ajaran sosial gereja mencakup surat uskup pribadi, konferensi uskup, sinode, konferensi regional seperti Medellin, Pobel, San Domingo, surat para uskup US, dan lain-lain. Juga termasuk karya yang disajikan para teolog yang menganalisis dan mensistematisasi ajaran magisterium mengenal realitas sosial. Yang kedua, di lain pihak, ajaran sosial gereja dimaksud sebagai suatu dinamika atau kekuatan yang muncul dari iman Kristiani yang dapat menerangi dan mengubah realitas sosial setiap masa dan di setiap situasi. Jadi ajaran sosial gereja lebih merupakan suatu dinamika iman daripada ajaran formal, lebih sebagai suatu tuntutan ortodoksia dan ortopraksis daripada suatu ajaran magisterium, lebih sebagai suatu logika kehidupan daripada suatu argumen doktrinal. Ajaran sosial gereja lebih maksudkan seperti itu karena bukanlah suatu korpus ajaran, tetapi lebih sebagai suatu refleksi iman di hadapan problematika sosial, bukan ajaran resmi atau dari hierarki, tetapi lebih sebagai wacana teologis dari jemaat beriman. Oke, sekian, terima kasih dari materi yang saya sampaikan. Semoga bagi teman-teman itu akan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak baik dalam penyampaian saya, dan Tuhan Yesus memberkati.